Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mbah Jenggot, tentunya dalam channel Jejak Misteri Alam. Sahabat-sahabatku semua, podo waras ya, sehat ya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, rezeki. Ya, tentunya jangan lupa kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa kita masih diberikan sesuatu, yaitu yang paling berharga adalah napas ini loh ya. Amin. Kita pokoknya yang penting berdoa, semoga kita doanya dikabulkan, permintaan kita apapun dikabulkan ya, amin. Baik sahabatku semua, kita akan membahas lagi dan membahas lagi dan membahas lagi, tentunya tidak asing dan tidak lain, yaitu pembahasan tentang Mamas Karyo ya, Joko Bengek, Opa Vian, dan Joker Ganas ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Joker Ganas juga yang diikut sertakan dalam gerombolannya sekarang ya. Artinya sekarang Joker Ganas telah bergabung sama Mbah Din atau Gus Samsudin. Alhamdulillah, syukur ya sahabat-sahabatku semua bahwa sekarang Joker Ganas sudah mau ya bersatu untuk melawan cecongok-cecongok yang sudah semakin menggila, yang semakin merajalela kemana-mana ya. Karena disinilah artinya Joker Ganas sekarang ini sudah mulai peduli sama Mbah Din, karena yang kemarin-kemarin itu anggap aja ya ujian lah, ujian dalam hidup pasti kan seperti itu ada aja ya. Dan ini alhamdulillah Mbah Din sudah ada satu dukungan, satu dekengan, yaitu Joker Ganas yang sudah bergabung sama Mbah Dinnya untuk membantu Mbah Din menyelesaikan sesuatu masalah yang tentunya membantu untuk memberantas kezaliman, memberantas sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kriminal, insya Allah ya. Nah, tapi jangan lupa sahabatku ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe silahkan di like, komennya jangan lupa ya. Dan jangan lupa di share ke sahabat, saudara atau teman-teman yang lain supaya tahu kita membahas tentang yang lagi viral untuk saat ini ya. Nah, baik sahabatku, sebelum dan sesudahnya yang penting saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mendukung dan selalu mendukung dan selalu mengikuti channelnya Mbah Jenggot Jejak Misteri Alam ini ya. Kita sangat alhamdulillah banget, syukur banget ya. Walaupun Mbah Din sudah banyak ujian, melalui ujian yang sudah nggak kita hitung mungkin ya, banyak sekali, alhamdulillah sudah teratasi. Sudah lulus ujian, tapi belum lah kata lulus ya, karena masih ada lagi cecongok-cecongok yang masih penasaran dan ingin pembuktian-pembuktian lagi kepada Mbah Din. Tentunya yaitu si Opa Cungkring sama si Joko Bengek. Nah, ini yang harus kita luruskan ini. Joko Bengek ini ya tidak puas-puas sama Mbah Din ini ya, sudah kalah, sudah uangnya habis, hilang, masih juga kepengennya pembuktian lagi. Nah, maunya ini apa sebenarnya maunya? Ya, tujuannya sebenarnya itu apa? Ya. Tujuannya Mbah Din ini yang jelas kan menolong, membantu. Ya. Tapi mungkin mereka-mereka ini karena tidak senang dengan apa yang didapat Mbah Din, artinya itu keberhasilan dalam menolong seseorang, irilah katakan seperti itu, dan dia selalu mengungkit-ungkit tentang pengobatannya lah, katanya trik tentang pengobatannya lah, katanya itu dobol-dobolan, tentang kontennya yang kemarin kejadian-kejadian yang sudah lewat itu adalah dagelan, itu adalah ludruk. Yang ludruk, yang dagelan itu ya yang mereka-mereka yang pengen ya, pansos, yang pengen terkenal dan pengen diviralkan, yaitu Joko Bengek sama Opa Vian tuh ya. Jadi Joko Bengek ini tidak lain dan tidak bukan adalah manusia biadab
ya yang perlu harus kita tangani betul ini. Engkres sekali dia, petentang ya. Apapun yang dikatakan itu seolah-olah ngejek batin. Ngejek batin. Seolah-olah ini dia itu sekarang menjadi hakim antara permasalahannya batin sama Mamas Karyo. Karena Mamas Karyo sama batin ini kan ada sedikit konslet juga ini. Dan dia seolah-olah ini mengejek, si Opa sama Joko Bengek ini mengejek seperti lelucon ya. Ejekannya seperti seolah-olah itu lucu, yang diperankan batin sama si Mas Karyo ini lucu. Dan ikut-ikutan nantang juga. Ya. Dan waspadalah kita sahabat-sahabat semua ya, karena Joko Bengek ini akan merajalela, bisa-bisalah seperti itu ya. Karena sebagian santrinya ini terhipnotis kena gendamnya Joko Bengek. Kena gendamnya Joko Bengek ini bahaya ini ya, hati-hati betul ini, karena santrinya ini akan ditundukkan, dihipnotis semua nanti. Jangan-jangan nanti ikut sama Joko Bengek semua dan terpengaruh kekuatan-kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Joko Bengek. Ini sangat berbahaya nanti kalau seandainya ini terjadi. Jadi sahabat-sahabatku semua, kita berdoa ya, semoga apa yang direncanakan Joko Bengek ingin memusuhi, menzolimi tempatnya batin ini tidak jadi, digagalkan. Segala bentuk kekuatan, segala bentuk niat diluluhkan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tidak ada kekuatan dan daya. Ya, kekuatan semua milik Allah. Ya. Makanya itulah sahabatku ya, kita bantu doa Gus Samsudin, moga-moga ya ditolong, dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka. Ya, semua yang bersifat duniawi, yang bersifat ingin menghancurkan batin, semoga luluh dan tidak ada kekuatan lagi untuk bisa melakukan tujuan atau niat jahatnya ya, amin. Itu doa kita, dan semoga kita juga mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu kesehatan, dihindarkan dari malapetaka, dari mara bahaya, dari fitnah yang bersifat halus maupun sifat kasar. Insya Allah kita sahabatku ya, yang penting kita berdoa juga. Doa buat kita, doa buat keluarga kita, buat untuk keluarga besar kita. Semoga semua yang mendukung tentang hal kebaikan dihindari dari semua kejahatan dan diberikan selalu kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Tentunya kita berharap seperti itu ya. Baik sahabatku, kita akan mulai lagi bahas tentang Joko Bengek. Kalau kita lihat-lihat Joko Bengek ini sepertinya emang niatnya bukan ingin menghancurkan Gus Samsudin saja, tapi ingin mengadu domba. Mengadu domba para spiritual yang ada di Indonesia. Dengan ilmunya dia akan memanipulasi semua, dan seolah-olah itu akan bisa terjadi. Ya, mudah-mudahan nggak sampai terjadi lah ya. Mudah-mudahan. Karena niatnya Joko Bengek ini udah niat tidak baik, makanya kita doakan semoga Joko Bengek ini insaf, sadar, dan mengakui kesalahannya, serta kembali ke jalan yang benar ya, bukan jalannya yang salah ya. Kita berdoa aja lah yang terbaik untuk Joko Bengek dan Opa Vian. Walaupun dia telah menzolimi dan menjadi orang yang jahat, kita doakan yang terbaik aja. Semoga dia sadar, mengakui kesalahannya, kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Dan apa yang dia punya tentang uang sekian T, entah sekian miliar, ya mudah-mudahan dia sadar dan bisa membantu, menolong, dan untuk sodakoh
Itu aja, bukan untuk hura-hura ya. Ini agak dingin juga ini sahabatku ya, sebentar pakai jaket. Karena biasa pakai jaket sahabat ya, jadi kalau nggak pakai jaket tuh nggak enak ya. Nah seperti ini udah, biar kelihatan agak muda dikit lah ya, biar kelihatan agak ganteng dikit gitu sahabat ya. Jadi jangan kelihatan arogan, kelihatan ubras-ubrus ya, dalam bahasa Jawanya seperti itu ya. Biar kelihatan penampilan agak keren dikit lah, biar agak kelihatan muda dikit ya. Pokoknya ya, biar agak kelihatan ganteng dikit. Kan saya nggak ganteng, jadi biar kelihatan ganteng dikit ya. Bercanda sahabat ya, bercanda, jangan diambil hati ya, bercanda. Baik sahabatku semua ya, kita akan mulai lagi. Jadi si Cungkring sama si Joko Bengek ini emang niatnya bukan menghancurkan Mbah Udin aja, tapi ingin memporak-porandakan ya, mengadu domba. Bahkan kalau bisa para spiritual ini ya, biar saling tarung ya, biar saling adu. Seperti Mas Karyo ini, kalau Mas Karyo ini sudah jadi orang spiritual yang benar, seharusnya ya tidak ikut-ikutan nantang batin, seharusnya malah membantu. Ini malah enggak, malah ini ikut-ikutan. Kan aneh ini Mas Karyo ini ya. Jadi video yang sudah saya upload ini membahas Mas Karyo kan, Mas Karyo seperti itu. Dan ini sekarang Mas Karyo katanya ada di Malang ya, nggak tahu di Malang atau di mana, katanya ya sana dah. Nah ini kalau dia mau datang ke tempatnya Mbak Din, insya Allah saya akan nyusul ya, saya akan di tengah-tengah, saya akan bantu menyelesaikan juga masalah ini supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Kenapa sih kok bisa jadi seperti ini? Ada apa ini semua dibalik semua ini? Nah, kita harus tahu juga. Dan Mas Karyo ini bisa nantang-nantang seperti ini, ada masalah apa sebelumnya? Ada kekecewaan apa di hatinya dia sampai Badin ditantang-tantang? Sekarang Badin ini sudah jelas-jelas hilang sepertinya kesabarannya. Tantangannya Mas Karyo ya diterima. Ayo kapan? Kalau mau ketemu. Wah seperti itu ya. Jadi bukan dibilang orang nanti cemen, tidak berani, bukan seperti itu. Sifat batin ini sebenarnya adab asor ya, tahu adab asor ya. Adab asor itu mengalah bukan karena kalah, tapi mengalah mencari jalan keluar untuk bisa jadi baik, belajar jadi orang baik. Mengalah bukan berarti kalah, mengalah demi kebaikan, demi kesejahteraan, supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, tapi kadang-kadang mereka ini mengambil kesempatan karena Mbah Din ini terlalu sabar, akhirnya dia menginjak-injak Mbah Din ya. Akhirnya Mbah Din ini diinjak-injak, harga dirinya seperti tidak ada. Dari spiritual sana nantang ya, dari spiritual yang sana lagi nantang lagi, pengen pembuktian kesaktian, pengen pembuktian tentang ilmunya. Nah apa maksudnya ini semua? Bukan spiritual yang seperti itu yang harus kita banggakan. Ayo kita bersatu merangkul, tunjukkan kualitas kita sebagai orang Indonesia. Pakailah adab, pakailah etika. Harusnya seperti itu. Tunjukkan para spiritual Indonesia yang bisa bersatu, bukan malah memecah belah, bukan malah memporak-porandakan, malah mengadu domba, bukan seperti itu. Ya, kita jaga NKRI. Kita jaga budaya kita. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencari yang menganggap dirinya paling baik.
Jangan mencari-cari sesuatu tentang kesalahan orang lain sedangkan kesalahan kita sendiri tertutup. Ya. Itu. Jadi semua sahabat-sahabat ya, seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu begini udah berani nantang, sudah berani unjuk gigi. Seharusnya tidak seperti itu. Tunjukkan prestasi kita, jangan tunjukkan sensasi. Tunjukkan prestasi kita mampu dalam hal apa. Tunjukkan di depan publik, tunjukkan di depan masyarakat Indonesia bahwa kita mampu. Bukan mampu malah ejek, saling mengejek, saling menjatuhkan. Itu yang tidak kita suka. Akhirnya negara luar itu keplok-keplok. Ya. Karena melihat spiritual Indonesia yang semakin kacau, yang semakin porak-poranda, gampang diadu domba, ya. Diomongin begini yang sini percaya, diomongin yang gini-gini sini percaya. Akhirnya sini percaya dan terjadilah permusuhan. Ini yang nggak kita suka. Ini jangan sampai terjadi lah ya. Ayo kita bersatu, jaga NKRI, ya. Tunjukkan prestasi, jangan tunjukkan sensasi. Itu prinsipnya. Kalau ketemu musuh jangan lari, ya. Musuh jangan dicari. Itu ya sahabat ya. Negara luar ini pasti melihat Indonesia yang katanya banyak budayanya, ya, banyak sukunya, yang katanya terkenal beragam budaya dan suku. Tapi kalau tidak ada persatuan, tidak ada saling merangkul, mendukung, percuma. Ya. Terus lambang Bhinneka Tunggal Ika itu di mana? Apa gunanya lambangnya itu Bhinneka Tunggal Ika? Kalau sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sudah ada artinya. Harus tahu itu. Jangan cuma gara-gara punya ilmu sedikit, nah, sudah menganggap dirinya itu paling wah, paling hebat. Nah, ini salah. Boleh kita beragam suku, berbeda argumen, berbeda pendapat, tapi ayo kita bersatu. Jangan malah kita mengadu domba, dan jangan mudah percaya dengan kata-kata yang belum ada pastinya. Jangan gampang mendengar dan percaya dengan omongan orang atau kabar yang belum pasti. Ya. Itu. Cuma kalau katanya kan masih kabar, jangan dipercaya. Harus kita melihat langsung dengan dengan mata kepala kita sendiri. Itu caranya. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia spiritual kita ini, ayo kita tanamkan diri kita, jati diri kita untuk tujuan negara kita supaya dilihat mata dunia itu negara yang paling harmonis. Ya. Tunjukkan Bhinneka Tunggal Ika kita kepada dunia, bukan menunjukkan gigi yang sok sakti, yang sok bisa, yang sok segala-galanya. Kita harus tahu bahwa di Indonesia ini beragam suku dan budaya itu bukan berarti kita tuh buat gaya-gayaan, buat gaya-gayaan dalam artian wah ini loh Indonesia, aku punya sukunya ini, budayanya ini. Bukan untuk pamer-pameran, tapi tunjukkan kepada dunia bahwa kita itu beragam suku tapi tetap bisa bersatu ya. Itu. Baik, kita mulai lagi dengan pembahasan Joko Bengek. Nah, Joko Bengek ini juga menurut saya ini tidak pas untuk dijadikan orang spiritual, untuk contoh baik, karena dia sendiri kelakuannya yang tidak seharusnya dicontoh. Bukan contoh yang baik, karena emang dia tuh nggak harus jadi guru yang baik. Dan ini harus diluruskan Joko Bengek sama Opa ini.
Bukannya dia itu ayo kita bersatu sama Mbah Den umpamanya ya. Bukan seperti itu malahan. Kok malah ini mengejek Mbah Den ditantang Mas Karyo, malah mereka berdua ini ngejek seolah-olah ini malah ayo cepet. Nah, ini kan semacam kayak tidak suka sama Mbah Den dan malah seneng melihat Mbah Den itu ditantang sama Mas Karyo, seolah-olah itu malah nyukurin, syukur nanti kamu akan diajar sama Mas Karyo umpamanya seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai kita punya sifat seperti itu sahabat. Ini menurut saya si Joko Bengek ini emang orang yang iri. Orang iri, bukan orang ini lagi, iri dia. Kurang ajar ini Joko Bengek ini sama Opa ini emang harus dikasih pelajaran. Harus dikasih obat ini. Karena sudah stres, obatnya mungkin habis dia. Ya. Kan banyak ketawa terus dia. Karena udah minum pil koplo itu, sudah kebanyakan minum obat jadinya overdosis. Ya, kebanyakan obat dia. Ya. Kebanyakan obat akhirnya overdosis. Itu si Opa sama si Joko Bengek. Dan kita juga kasihan ini santri-santrinya ini kena hipnotis sama Joko Bengek ini ya. Sampai dia mencium-cium tangannya Joko Bengek, dikira itu seperti Gus Samsudin, seperti gurunya ya. Sampai dicium-cium ini para santri cium si Joko Bengek ini wah bahaya nih. Nanti bisa-bisa semua para spiritual yang tidak bisa mengendalikan diri tentang apa yang dia punya bisa-bisa dikuasai oleh Joko Bengek. Dan menurut apa kata Joko Bengek, nah ini bahaya ini harus cepat-cepat ditindaklanjuti nih ya. Baik sahabatku semua, ya kita nanti lanjut lagi. Cukup mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang apa yang kita tahu, dan berdoalah kita selagi kita mampu berucap ya, bersuara. Walaupun kita tidak bisa bersuara, cukup dengan hati kita, doa kita yang terbaik buat semua dan buat kita juga. Intinya kita itu ya jagalah ukhuwah Islamiyah ya. Baik sahabatku, mungkin tidak panjang kali lebar saya bertutur kata, ada hilap dan ada salah yang tidak mungkin saya sengaja pun sengaja. Mbah Jenggot pamit undur diri dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.